Ya, kita akan menghitung gaya dalam batang tekan, batang tarik pada rangka batang jembatan yang secara 2 dimensi untuk menghasilkan gaya dalam seperti ini. Yang ini khusus kita mau hitung yang akibat beban mati plat lantai. Jadi pertama kita akan belajar cara menghitung beban yang bekerja pada join seperti ini. Ini beban akibat plat lantai, beban mati plat lantai ini 127,50 dapat dari mana? 63,75 dapat dari mana? Setelah kita tahu cara menghitungnya dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, baru kita mengerjakan di memodel di SAP seperti ini. Oke, mari kita mulai. Nah, di gambar dasarnya seperti ini ya, jembatannya. Yang ini tampak atasnya, dari yang ini stringer, yang horizontal ini, kemudian yang vertikal ini cross beam, kemudian yang di pinggir-pinggir ini rangka utama. Ini tampak sampingnya, ini rangka utamanya di sini. Ini join-join yang di belakangnya ada cross beam. Nah, bisa dilihat juga dari gambar di sini. Jadi plat di sepanjang ini berarti plat yang terarsir pakai cat ini. Kemudian plat bekerja ke stringer yang hitam. Kemudian si stringer bekerja pada cross beam dan cross beam bekerja pada rangka utama yang hijau. Nah, ini kira-kira distribusi beban. Ini kalau cross beam dapat bebannya yang ini, terarsir ini. Dari stringer yang setengah ini dan stringer yang jadi satu stringer bekerja pada titik cross beam. Nah, untuk menghitung beban plat yang bekerja pada rangka utama yang di sini, pertama kita tahu dulu luasan plat itu yang bekerja pada stringer seperti ini. Misalkan ini cross beam, ada satu cross beam sini, maka yang ini stringernya ini memikul plat seluas ini 1700 kali 5000, panjang ini, antar ini kan 5000 antar cross beam. Kemudian ini tebalnya 250 mm atau 25 cm. Tidak kelihatan ya dari sini. Nah, plat ini untuk dimodelkan, diidealisasi, maka ini 1700 dikali dengan tebal. Jadi lebar yang ini, kalau dia sudah dikali kali lebarnya, maka dia sudah jadi garis, tapi ada masih tingginya sebesar 250 mm. Jadi kali 250 maka dia akan jadi beban garis seperti ini. Jadi 1700 kali 250 kali berat jenis beton 24 kN per meter kubik, itu hasilnya sama dengan WS sama dengan 10,20 kN per meter. Nah, itu ada kalau di buku panduan itu di sini. Ini WS AD kali berat jenis beton gamma C ya. AD ini TS kali SSTR. SSTR ini 1700, ini jarak antar stringer. Kemudian TS tebalnya. Nah, jadi dapatlah WS belum dikali 5000. Kalau dikali 5000 berarti dia jadi beban terpusat. Jadi hanya kali 1700 dan tebal. Setelah dimodel seperti ini, maka WS begini, maka jadi reaksi peletakannya
10,20 kali 5 meter, ini 5.000 dikonversi ke meter, mili ke meter, jadi 5 meter sama dengan 51 bagi 2 reaksi perletakan kiri kanan sama dengan 25,5 kN. Jadi di titik ini si stringer membebani cross beam sebesar 25,5, di sini 25,5 akibat dari luasan plat ini. Nah, padahal di sini juga ada luasan plat yang setengahnya nanti akan bekerja ke sini juga, ke cross beam yang ini, jadi 25,5 juga, jadi akhirnya 25,5 kali 2, jadi 51 kN yang bekerja pada di sini. Nah, seperti ini, jadi plat yang bekerja pada stringer dan akhirnya bekerja pada cross beam itu setengah-setengah begini. Setengah di sini, jadinya 1. Oke. Sehingga pada ini cross beam ini di model jadinya ini sepanjang 9 meter atau 1700 1,7 kali 4 tambah 2 kali 1,1 ini pinggir-pinggir, maka ini 51 kN, ini 51 kN, ini juga. Jadi yang ada 5 ini mewakili ini 5 ruas, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, reaksi peletakan ini bekerja pada cross beam, dan cross beam pun akhirnya ada reaksi peletakan sebesar 127,5, jadi 51. Ini kan secara cepat 51 kali ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 bagi 2 dapat 127,5. Bekerja di tumpuan yakni rangka batang utama, ini yang di hijau ini. Jadi kalau yang ini berarti kerja di sini. Ini akibat plat, belum akibat stringer, belum akibat cross beam. Jadi beratnya plat itu transfer dari stringer membawa beban plat itu ke cross beam, kemudian cross beam membawa beban plat itu ke rangka utama di sini. Sehingga terakhir di ujung sini 127,5, di sini 127,5. Nah, ini di interior. Kalau di eksterior yang di pinggir, karena ini setengah, maka di sini bagi 2-nya jadi 63, oke. Jadi dari situlah berasal beban 127,5 ini. Jadi kita bisa tracking di hitungan di sini. Ini 51 PS akhirnya nih. 2 kali RS sudah kita hitung sebelumnya. Di sini mana RS? Oh, itu di hitungan sebelumnya di atas harusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini RS. Didapat PS. Nah, selanjutnya ini dimodelkan seperti ini yang tadi sudah. Bekerja pada cross beam. Akhirnya, nah di sini dimodelkan di sini sebesar 127,5 ini. Ini 127,5. Di sini di sepanjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di ujungnya 63 karena setengah kan, ini plat yang bekerjanya kan setengah. 63,75. Nah, demikian dasar bebannya, dasar perhitungannya sehingga muncul angka-angka ini. Nah, setelah ini baru kita modelkan ke SAP. Kita buka SAP, file, new model. Pastikan ini satunya kilonewton milimeter atau kilonewton meter. Kita rubah saja supaya lebih gampang. File, new model, ini kilonewton meter, pilih 2 di atas. Terus jumlah bentangnya kan ada 8,
tingginya kita pakai 5 meter, jarak elemennya 5 meter. Oke, kita close di sini. Terus kita definisikan load pattern. Ini DL plat. Terus ini 0. Kita add new load pattern. Oke. Nah, ini kita select di join sini, kemudian kita assign join loss force. Ini PDL plat minus 63,75 ya. Kita lihat 63,75. Minus ini untuk arah ke bawah saja. Oke. Kemudian di sini join. Terus kita assign join loss force. Ini min 127,5. Ini 127,5 add. Oke. Nah, setelah itu kita run. Sini 4. Save. Oke. Kemudian nah, ini kita lihat gaya dalamnya, tinggal lihat frames, DL plat, ini aksial, software, oke. Nah, sehingga ini angkanya, ini kan batang 2 yang di buku ini kan batang 2 yang di gaya dalamnya ya, ini rangga baja nomor 2 yang ini. Ini kan gaya tarik. Kita lihat hasilnya ini 496. Klik kanan saja, kita klik show DL plat. Ini 496,741. Sedangkan yang di sini 558. Nah, ini kemungkinan karena tingginya yang beda, tinggi yang dipakai oleh tadi di model yang ini 5 meter. Mungkin dia lebih tinggi, tentu akan berubah besar bebannya. Kita bisa coba saja. Ini 5, kita bisa coba dengan 6, coba edit grid data, modify. Nah, ini kita pakai 6. Terus ini kita klik glue to grid lines supaya dia ikut. Kalau dia dipakai nanti dia tidak ikut berubah dia punya gridnya. Oke. Nah, ini sudah, coba kita lihat dengan 6 hasilnya 481 ya. Jadi mungkin dia beda-beda saja tingginya ini. Nah, cuma cara menghitung secara 2 dimensi adalah seperti ini. Ini dapat dicoba sesuai dengan kebutuhan. Bagi yang mau hitung akibat berat sendiri rangka, cross beam, dan stringer, nah itu tinggal dimasukkan di input bebannya saja yang sesuai dengan yang mau dihitung. Ini cross beam, ini beban cross beam yang menjadi join di beban di join rangka. Ini beban mati tambahan, yang ini beban lajur. Jadi digunakan sesuai yang demikian perhitungannya.